Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustaz Irwan Burhanuddin yang pagi ini insyaallah akan memberikan materi kepada kita semua tentang amanah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD TK Istar Gonggoa telah hadir di ruangan ini. Puji dan syukur sebelumnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan keluasan kesempatan, usia, kesehatan, nikmat dan sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan semua fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara bersyukur atas apapun, sekecil apapun nikmat yang telah kita rasakan pagi ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dapat bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan akhirnya kepada kita semua sebagai umat yang senantiasa berpegang teguh pada ajarannya. Mudah-mudahan ada dalam rahmat dan lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin, para hadirin, ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, rangkaian acara pada pagi ini adalah satu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita akan membacakan surat An-Naba dari 1 sampai akhir sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, menginjak pada acara yang ketiga, kita acara pokok ya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Irwan Burhanuddin. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah ruangan yang menyejukkan, ruangan baru, ruangan yang mungkin penuh inspirasi bagi para pemohon ini insya Allah.
Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa insya Allah taat dan patuh terhadap ajarannya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terutama senior saya Ustaz Wawan, kawan yang saya hormati, alhamdulillah mungkin wasilah ada amanah kepada saya untuk menyampaikan materi di kajian Ramadan kali ini. Saya bisa menginjak di tempat ini, di ruangan ini. Kalau selama ini hanya bisa memandang saja, STT yang mana, tentunya di mana, jangan pernah ngalahin kalian gitu. Alhamdulillah dengan wasilah ditugaskan oleh bidang SDI Pesantren Persatuan Islam Tarogong untuk mengisi kajian Ramadan pada tahun ini. Saya bisa bersilaturahmi dengan asatidah yang mengajar di SDI T2 ini. Kalau melihat wajah-wajah banyak yang asing, banyak yang asingnya ngomong dengan masker tapi mudah-mudahan saja insya Allah kalau bertemu di jalan insya Allah saling bertemu saja insya Allah. Asatidah yang saya hormati, saya ditugasi oleh bagian SDI pesantren ini untuk menyampaikan sebuah kajian, sebuah materi kaitannya dengan amanah. Tapi perlu digarisbawahi dulu, saya tidak ingin mengajari, tidak ingin menasehati begitu ya. Tapi insya Allah kita sama-sama untuk saling apa istilahnya tadi tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalaupun nanti di pemaparan saya, penyampaian saya ada yang salah, kalau nanti diluruskan gitu ya. Insya Allah untuk kajian pagi ini kita akan berbicara kaitannya dengan bahagia dengan amanah. Bahagia dengan amanah. Saya tidak akan mengupas tentang bahagia, dan insya Allah hamba yang di ruangan ini bahagia semua insya Allah. Terlihat dari wajah-wajahnya yang cerah. Karena masalah di bumi mah pembicaraan dirinya, yang penting bahagia yang dia pamikiran itu. Nah, titik tekannya itu yaitu dengan masalah amanah. Sebagaimana yang ditugaskan, yang diamanati oleh bagian SDI adalah bagaimana menyampaikan amanah. Karena amanah ini sebagai nilai-nilai yang ada di pesantren ini. Kalau di Ramadan yang kemarin kaitannya tentang mahabbah, Ramadan yang penuh cinta, walaupun tahun kemarin saya kehilangan cinta. Tapi kemarin kita membahasnya Ramadan tentang cinta. Ramadan yang penuh cinta. Nah, tahun ini kita akan berbicara tentang amanah. Ya, kita akan berbicara tentang amanah. Kaitannya berbicara tentang amanah ini tentu saja tidak asing kata-kata amanah ini ya. Kenapa? Karena amanah ini sudah menjadi bahasa yang diserap. Sapokoy ngadenge kalimat amanah teh itu moal asing. Ini adalah bahasa serapan dari bahasa Arab. Jadi kacida kalau ada golongan yang membenci bangsa Arab, tong ke Arab-Araban cenah itu dah lain orang Arab. Padahal banyak bahasa yang diserap dari bahasa Arab. Aya amanah, aya musibah, aya modenya. Segala tentang Arab atau bahasa Arab itu gitu ya. Sehingga kalimat amanah itu tidak asing bagi kita. Makanya kita tidak jarang mendengar kalimat sing amanah atuh hirup teh. Itunya tak amanah teh siga geus jadi bahasa urang we gitu kan. Padahal bahasa amanah itu adalah tadi itu serapan dari bahasa Arab. Nah, kaitan dengan amanah ini akan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, nanti ada kaitannya dengan landasan kajian materi tentang amanah ini. Apa yang menjadi dasar? Naon anu jadi dasar il amanah harus disampaikan pada kajian Ramadan kali ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua nanti akan berbicara tentang definisi amanah.
sok sanajan bisa apa hari amanah teh gitu lah. Tapi minimal nyaho gitunya, terutama mantan santri gitu. Amanah teh kena bahasa naon ke bakal ditanya Ibu Firda. Kita nasib insyaallah ayu bisa kene. Dua ayu biasa kene insyaallah ke ibarat nasib abdi tentang amanah. Ya, langsung bisa ngerakeun bahasa Arab baheula saha kumaha. Selanjutnya adalah tentang macam-macam amanah. Insya Allah berbicara tentang macam-macam amanah. Naon wae amanah teh gitu ya. Selanjutnya nanti ada tentang pendapat kaum salaf atau para ulama kaitannya tentang amanah ini. Dan yang terakhir adalah tentang keutamaan sifat amanah kalau dimiliki oleh seorang manusia. Asatidzah yang saya hormati, berbicara tentang amanah, ada seorang ulama yang mengatakan, inna awwalu ma yurfa'u minan nasi al-haya'u wal amanatu. Ini yang harus dicatat atau nanti ada ya di pendapat ulama. Inna awwala ayat resken subi. Terima kasih. Inna awwala, sesungguhnya yang paling pertama, mayur tamu, yang diangkat, yang dihilangkan, minan nasi, dari manusia apa? Yang pertama adalah al-haya'u. Apa al-haya'u? Malu. Mau tidur nih. Apa? Rasa malu. Kemudian yang kedua adalah wal amanatu, dan amanah. Jadi an paling panggilan bakal leuwih dina kahirupan manusia teh naon? Kahiji rasa kaera. Itu. Dan ini terjadi sekarang. Ya. Terjadi sekarang. Dengan media sosial yang begitu gencarnya, dengan kemajuan teknologi yang begitu gencarnya, dengan tuntutan hidup yang semakin besar, maka tidak sedikit orang yang mengorbankan harga dirinya. Seperti kaum wanita yang apa istilahnya, memalukan harga dirinya, menjatuhkan harga dirinya demi sebuah konten, demi sebuah harga, begitunya. Seera yang nama, ya, begitu. Seorang wanita mengumbar auratnya, seorang wanita menjual harga dirinya, begitu ya. Makanya ini awwal ma yurfa'u minan nasi al-haya'u, pertama diangkat teh, gitunya, rasa kaera. Gitu. Maka dalam hadis yang lain kan Rasulullah menjelaskan, fa'il lam tastahi pasna masyita. Lamun anjeun geus eueuh rasa kaera, pasna masyita pe lakukeun naon anu dikayang ku anjeun. Gitu. Karena masalah keduniawian, karena masalah uang, karena popularitas gitu ya. Lamun geus eueuh kaera mah pe rek buku lucu dihareupeun sasaha oke begitu ya. Kenapa? Karena itu tadi al-haya'u, rasa malu sudah hilang dari diri seorang manusia. Yang kedua, yang akan pertama kali hilang dari kehidupan manusia adalah al-amanatu, yaitu amanah. Dan terbukti sekarang itunya para pemimpin itu di apa istilahnya, ditarik janjinya, sumpahnya, di atasnya Al-Quran, kitab suci ataupun yang lainnya, bersumpah dengan demi Allah wallahi, tapi pada akhirnya begitu ya, mereka menghilangkan, mengkhianati amanat yang sudah mereka emban. Maka di sini jelas kata ulama tersebut bahwa yang akan hilang pertama kali di kehidupan manusia adalah rasa malu dan amanah. Asatidzah yang saya hormati, sebelum kita berbicara kepada yang pertama kaitannya dengan landasan materi kajian, saya ingin menyampaikan sebuah kisah, dan ini mungkin kisahnya sudah pada hafal. Kira-kira tentang naon ya? Kebaca tuh, sini, dulu sini kebaca tuh.
sia namanya Arab Jabri beliau. Nah, ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in talaqa salasatu rahtin mimman kana qablakum. Telah pergi 3 orang pemuda, 3 orang manusia mimman kana qablakum, yaitu sebelum masa kalian. Ini menceritakan tentang sebuah atau 3 orang laki-laki yang bepergian. Mimman kana qablakum itu sebelum kalian itu, dalam sebuah riwayat itu ketika Yahudi di zaman atau zaman Nabi Musa kalau tidak salah. Hatta awalul mabita ila gorin, sampai dia itu sampai di sebuah gua. Terjebak ya, 3 orang yang terjebak di sebuah gua. Atas ngadamunya. Nah, atas ngadamunya. Pada hadarat sokratun minal jibali, maka karena hadarat bulan sokratun minal jabali, batu minal jabali, bahwa ketika orang tersebut berjalan-jalan, kemudian kalau dalam cerita-cerita lain karena ada turun hujan, mereka berteduh di guha, itu kan masuk ke guha, turun ke tutupan ku batu. Eta batu tutupan panto atau liat guha eta ketika bisa keluar ketiga orang ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh mereka, la tunjiku, wa selamat urang teh bisa keluar dia guha, tapi kalau urang doa ke Allah dengan amal-amal soleh kita semua. Nah, makanya akan kahiji we. Kumaha faqala rajulun, nyarita berbicara salah seorang di antara mereka. Kamu bacanya banyak tinggi. Jadi dia bercerita bahwa bagi saya ini abawani syaikhani kabironi, ngabogaan orang tua. Masih kena mempunyai ibu dan bapak kabironi nunggu sekolah. Gitu. Wa kuntu la adbiku. Saya tidak memberi minum susu waktu malam. Qabla ma'ahlan wala malan, kepada keduanya sebelum keluargaku ataupun malan hartaku. Maksudnya di sini adalah budak-budaknya. Jadi eta jamate kebiasaannya suka memberi minum kepada kedua orang tuanya setiap malam. Ya, sampai merek minum susu itu kepada keluarganya atau budak-budaknya. Itu. Nah, dina hiji waktu, dina hiji poe, dina satu hari dia itu pergi ke suatu tempat. Itu kan. Ketika dia pulang ke rumah orang tuanya untuk memberikan minum susu kepada orang tuanya, nyampak kedua orang tuanya sedang dalam keadaan tertidur. Itu dan geus malam teh kita jam 8 jam sataraha tadinya nanti. Nah, pas tadinya dia menemukan kedua orang tuanya sedang tertidur. Fawajadtuhuma naimaini, saya mendapatkan keduanya dalam keadaan tidur. Maka saya wakarihtu, saya membenci atau saya tidak mau an agbiko pikeun merek minum eta susu kedua orang tua. Teu daek ngahudangkeun, saya tidak berani untuk membangunkan kedua orang tua saya. Sehingga kumaha eta jalan teh nyepeng eta botol kedua susu itu di tangannya sambil menunggu kedua orang tuanya tertidur. Nepi ka iraha antariru istaiqadahuma hatta danqal fajr. Lain jam 10 bugahna teh al sanes 12 hatta danqal fajr, nepi ka terbitna waktu fajar atau waktu subuh. Jadi di jam 8 pika waktu datangnya subuh. Cumuli eta budak nungguan kedua orang tuanya untuk bangun. Pas bangun maka anaknya itu memberikan minuman tersebut kepada kedua orang tuanya. Sehingga dia berkata, lakukan dia amal soleh atau abdi, maka bukakeun eta atau geserkeun eta batu. Maka pan parajan syaitan la yastatimuna qulub. Ketika orang tersebut berdoa, selesai berdoa, maka batu itu bergeser. Tapi la yastatimuna qulub. Pergeseran batu itu kan bisa ngaluarkeun orang-orang tersebut dari gua tersebut. Nah, yang kedua dia berkata, Allahumma kanat li bintu amin,
saya mempunyai seorang namanya tuh alok atau namanya suan budak tadi amin dalam bahasa Arab bisa kaman bisa uang gitulah. Nu penting mah boga anak perempuan duhur lah duka awalna duka suana gitu kan. Sehingga naon dieu teh fa'arad tuhan nafsiha kusabab eta budak teh sesuatu hal mungkin karena kebutuhan ekonomi duka naon gitu kan rek meuli pulsa teu bogaeun gitu nya gitu. Da kabutuh awewe teh gitu nya pick up teh naon teh teu bogaeun duit teh. Pajaatni fa'aqtaitu bisyirina wa mi'ata dinarin. Dia datang kepadaku eta budak dengan datangan ke saya gitu nya. Kemudian fa'aqtaituha saya memberinya isyirina wa mi'ata dinarin. Sabaraha? 120 dinar. Ala antu khadli baini wa baina nafsiha kenaon sangkan bisa sangka temuan apa sangka temuan Gusti apa sangka temuan astagfirullahaladzim kurang sunat apal sangka temuan eta ada sangka temuan karena sangka temuan jadi antu khadli itu adalah hubungan suami istri. Sapa teman ke bahasa Sunda. Aya guru bahasa Sunda dulu teh. Wayu terang sapa teman eta. Jadi sapa teman teh tukhli ya, hubungan intim gitu. Jadi karena sudah diberi 120 dinar si anak naik teh siap tuh gitu. Tapi hatta idza qadatu alaiha tapi ketika saya akan pada teh siap gitunya malahan saya pernah mendengar ketika seorang penceramah punten dan beda organisasi maka kadang-kala rada calokah gitunya jadi pada ini dihancurkan ketika naon paha sudah bertemu paha gitu lah atau apa gitu lah ketika siap ya mah gitunya kesiap punten aya di bawah umur. Aku kan. Kayak ibu sumi dipanjelaskan, sehingga ketika aku sudah siap, kumaha si eta istri nyarita eta budak, la tuhillu laka an taquddal khatimah illa bihaqqin, gitunya. Saya itu tidak halal untuk kamu antakuddal khotimah sampai di muka ieu panutup illa bil haqqi kecuali dengan yang hak. Gitunya. Jadi al-Fatimah itu wallahu a'lam naon gitunya. Jadi teu halal. Anjeun can halal muka ieu panutup sampai anjeun istilahna illa bi haqqihi kecuali dengan yang hak. Naon hak teh? An-nikah. Gitunya. Jadi can meunang atuh. Maka kumaha fatafarrajtu minal wuqu'i alaiha saking usia nafsu geus gede gitu kan Pak tapi kesabab diingetan itu kan fatafarrajtu alaiha saya kembali saya keluar lari terbirit-birit minal wuqu'i alaiha untuk menyetubuhinya jadi itu jadi si eta kita jual-jual lupa wa taraktu dzahaba alladhi a'taituha baru ninggalkeun duit akan lebih 120 dinar itu teu cokot deui duit nama begitu maka ya Allah kalaulah itu menjadi amal soleh bagiku maka bukakanlah batu ini maka panparajat as-sakhratu maka bergeser lagi batu tersebut tapi kumaha la yastati'unal khuruja minha itunya eta batu anu bergeser can mampu atau can bisa pikeun ngaluarkeun ketiga orang ini maka bagaimana doa yang terakhir dari orang yang ketiga kumaha kata orang yang terakhir inni astajaltu ujra'a fa'ataitahum ajrahu saya mempekerjakan para pekerja dan saya memberi pahala gitu kan gue dirorojulin wahidin tapi ayah seorang jalma anu
tarokal ladzi lahu wa dhahaba manehanana ini akan meninggalkan gaji tersebut. Terus kumaha ketika si orang tersebut pergi, gaji anu kuduna diterima kumanehanana digolangkeun patamma ajrahu hatta kasluwat minhul amwal. Ku eta jalma gaji padahal eta pegawai eta digolangkeun, itunya dipakai modal itu sehingga lebih kebanyak itu kan angkuduna dengan 1 juta jadi berpuluh-puluh juta. Maka dalam satu waktu bajaani ba'dahi ini itu kan si eta lelaki si eta pegawai datang deui faqala ya Abdullah wahai Abdullah addi ilayya ajri, serahkan kepadaku naon anu jadi bagian anu dari minta nabi gaji anu baheula pokok itu kan mana bagian abdi baheula teh aya itu faqultu lahu kullu ma tara min ajrika min al-ibli wal baqari wal ghanami wal raqiqita. Oh ningali sopot eta naon min al-ibli onta, baqari sapi, ghanami kambing, ar-raqiq ada roti namanya ayam. Ayam. Upami ningali tina kamus mah ar-raqiq teh eta anu kagembalana. Jadi mereka sekalian itu kan sekalian bawa itu oke gitu kan sekalian bawa dari rek mereka rek mana rek sapi na bawa kan pegawai dia bawa kan itu faqala maka si eta lalaki ngarita ya Abdullah la tastajimbi ya Abdullah mengheri atuh kan ya apa baheula kan 1 juta gajinya yuk rek sapi itu kan tapi kan dia anu kadembalan itu dibawa lantas tajikubi ulangan uyan lah itu kan kalau masalah teh butuh ya uyan gitu kan kumaha eta nyarita inilah astazibika kuring teu heureun ka anjeun teh henteu naon eta tina onta tina naon eta teh sapi terus normal kita teh milik anjeun baheula gaji anjeun kaula digolangkeun bakal aya kitu baheula cing bakal aya mah insyaallah mah paling kabeh 1 juta kitu tadi mah kabeh anu dipikeun sadaya dipikeun kitunya fa akhodahu kullahu fastaqamahu wa lam yaqum minhu syai'an itunya. Maka eta si jalma pegawai yang ngambil semua apa yang ditawarkan oleh orang tersebut. Falam yaqum minhu syai'an tentang tinggalkan saeutik oge itu kan. Oh aku upami kitu maka ieu sapina guru kantor ngawalakeun gaji teu aya dicana kabehanana itu kan namun adu ditawarkeun mereka si gunung anana dicanak sadayana itu kan timimiti sapina domba nepi ka anu tadi teh menggembala dibawa kabeh dikering eueuh satara ya syai'an tidak ada yang menyisa sedikit pun. Tah maka cek eta jalma ya Allah lamunna itu menjadi amal soleh bagiku, menjadi nilai baik bagiku, maka akhruj, maka bukakanlah apa yang menghalangi kami semua. Itunya tanparojat as-sohbatu faqaraju, maka terbukalah batu tersebut faqaraju yansuna, maka mereka keluar sambil berjalan. Itu adalah kisah tentang 3 orang yang mereka terjebak dalam sebuah gua. Kenapa saya mengambil kisah ini? Ada beberapa hal yang kaitannya dengan amanah yang bisa diambil dari kisah ini. Kira-kira apa saja? Ada yang berpendapat kira kisah ini. Yang pertama, ini hanya kesimpulan dari saya. Kalau salah mohon maaf. Nanti juga bisa kita diskusi. Kebiasaan atau rutinitas yang melahirkan komitmen ini akan membuahkan sebuah amanah. Sigaan jelmaan kahiji karena sudah terbiasa memberikan minum kepada orang tuanya, ketika dia tidak istilahnya berkesempatan untuk memberikan merasa dosa, ketika istilahnya apa? Luhuan,
Tipe-tipe nepi datangnya waktu subuh. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah amanah bagi dirinya. Gitu ya. Maka kalau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya bisa. Begitu ya. Misalkan kalau ada seseorang yang terbiasa sholat berjamaah, misalkan ketika satu waktu saja ketika tinggal sholat berjamaah, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati, maka itu sudah menjadi amanah. Begitu juga ketika kita ya harus datang ke sekolah jam 7, kita tepat dalam satu waktu, dalam satu hari kita ditakdirkan telat ke jam 7 karena rasa dosa. Maka inilah kebiasaan rutinitas yang melahirkan komitmen dalam diri kita akan melahirkan sebuah amanah dalam diri kita. Gitu. Kemudian yang kedua, ada peran tazkiroh. Nah, tazkiroh ngemutan itunya kan tadi dia anu lalaki teh kohol anu zina teh tulunan gitu kan, tapi karena hawa nafsu dan sesuatu hal gitu kan dia sampai tergelincir, tapi setelah dikasih nasihat diingatkan kayak budak teh gitu kan can halal gitu kan, maka kita juga seperti itu gitu kan. Mungkin satu waktu kita diberi amanah pokok itunya, maka yang mengingatkan itu adalah jalan keluar kita untuk menunaikan amanah. Dan yang ketiga, amanah itu tidak harus selalu terucap atau diikrarkan. Ia nitip barang. Nah, itu kan jelas amanah. Sehingga hubungan anu tadi kan si pegawainya mantep-nitipkeun gajina teh. Jadi itu yang kekamana gitu ya. Tapi karena dia merasa bahwa ini bukan hak saya, ini adalah haknya orang lain, maka dia simpan, maka dia gunakan, dan ketika ditagih oke dia serahkan, begitu ya. Jadi artinya ketika seseorang sudah mengemban amanah, maka insya Allah mau terucap ataupun tidak, insya bagian humas di sanawiyah kita tahu sama raha itu ini dalam ningali waktu bismillah ya terus mau apa dengan tuh itunya kan sampai tulisan saldo bangsa ya ya bang itu kan maka diserahkan gitu ya, walaupun tidak terikrar kan jadi anak kan bakal alkohol begitu kan istilah mau ingat tuh, tapi kita sudah ada dalam hati itu amanah ya lain hak kurang gitu kan, ini kan merupakan hak orang lain, maka itulah amanah. Mau disebutkan, mau diikrarkan, kalau bukan hak kita, maka kita berkewajiban untuk menyampaikan hak orang lain. Begitu ya. Asal yang saya hormati, itulah istilahnya mukadimah masalah yang ada kaitannya dengan amanah yang bisa diambil dari sebuah kisah kaitannya dengan 3 orang laki-laki yang terjebak di sebuah gua. Baiklah, kita akan mencoba kembali. Yang pertama tentang landasan materi kajian, bahwa amanah ini mempunyai rujukan di Quran surat Al-Anfal ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya? Nah, hai orang-orang yang beriman, la takhunu, janganlah kau berkhianat Allah kepada Allah wa rasulah dan kepada Rasul, wa takhunu dan janganlah di mana hatiku jangan apa merah. Wa takhunu ini ada yang dimaksud, ada yang dibuang. Harusnya wala takhunu, dan janganlah kalian berkhianat amanatikum kepada amanat-amanat kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian
mengetahui. Nah, inilah yang menjadi rujukan bahasan kajian Ramadan pada hari ini, begitu ya. Jadi surat Al-Anfal ayat ke-27, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita, la takhunullah, janganlah kalian berkhianat kepada Allah, wal rasulah, dan janganlah kalian berkhianat kepada Rasul, wa takhunu, dan janganlah kalian berkhianat amanatikum, kepada amanat-amanat kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Untuk mengetahui sebuah kandungan ayat, maka tentu saja kita bisa melihat dari berbagai sudut. Yang pertama adalah kita lihat tentang asbabun nuzulnya. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan diturunkannya atau peristiwa terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan. Ada yang tahu peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan? Kumaha eta teh? Utsman bin Affan, khalifah berapa? Khalifah yang ketiga. Utsman bin Affan ini terkenal sebagai sahabat yang paling dermawan, sahabat yang paling kaya, sahabat yang murah hati, begitu ya. Begitu. Namun ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ada beberapa kelemahan menurut pandangan sebagian orang. Yang pertama apa? Yang pertama, lahirnya nepotisme adalah pada masa Utsman bin Affan. Banyak kerabatnya yang diangkat menjadi pemimpin-pemimpinnya. Dari gubernurnya, dari wali kotanya diangkat dari keluarga Utsman bin Affan. Yang kedua, kelemahan yang ada pada pemerintahan Utsman bin Affan adalah menurunkan ataupun menghentikan ghanimah. Kalau sebelumnya Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar, itu kan ada invasi ke daerah yang lain, sehingga di sana ada ghanimah, ada harta kekayaan yang menjadi masukan atau menjadi kekayaan bagi kaum muslimin. Nah, pada masa begitu ya. Nah, ketika orang Mesir menerima surat, membaca surat tersebut, begitu ya, mereka sangat marah sekali, begitu kan. Mereka balik lagi menuju ke Madinah untuk membunuh Utsman bin Affan. Kitu oke anu tikupah anu tibaso terus balik teh jadi beritanya Kak. Mereka kembali lagi, begitu ya, dan menyerang Khalifah Utsman bin Affan sampai Khalifah Utsman bin Affan terbunuh pada saat itu. Nah, inilah yang menjadi latar belakang katanya turunnya ayat ini. Tapi kalau kita melihat, begitu ya, kalau kita melihat kan turunnya ayat atau asbabun nuzul itu adalah ketika Rasulullah masih hadir, begitu kan, masih hidup. Ini kan peristiwa Utsman bin Affan, Rasulullah sudah tidak ada, begitu kan. Jadi riwayat ini istilahnya bisa dianggap tidak tepat. Walaupun mungkin kalau dikaitkan ayat ini dengan peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, ini ada kaitannya, begitu ya, maknanya. Tapi untuk asbabun nuzulnya itu sangat banyak sekali. Nah, ini yang menjadi asbabun nuzulnya. Yang menjadi asbabun nuzulnya yaitu tentang seorang sahabat yang bernama Lubabah bin Abi Munzir, begitu ya. Lubabah bin Abi Munzir ini adalah turunan Bani Quraido. Bani Quraido yaitu orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah atau kota Mekah, itu bisa dilihat tadi. Nah, Bani Quraido ini pernah nanya kepada Lubabah, ya Lubabah, bagaimana pendapat Muhammad? Cik kumaha pendapat orang-orang Muslim tentang Bani Quraido? Begitu ya. Bagaimana jawaban Lubabah? Dia memberikan isyarat tangannya ke lehernya. Nah, dia artinya teh, kalian itu akan dibunuh oleh orang-orang Muslim. Begitu kata Lubabah, begitu ya. Nah, ketika peristiwa ini terdengar oleh Rasulullah, terdengar oleh para sahabat, maka ini dianggap sebagai pengkhianatan, begitu ya. Karena apa? Karena sudah menyampaikan rahasia, yaitu orang-orang Muslim atau rahasia Rasulullah SAW. Sehingga Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya harus membunuh orang ini?
begitu ya. Apakah saya harus memunggal kepala yang bernama Lubabah ini? Kata Rasulullah, jangan. Begitulah. Ini adalah sebuah kesalahan saja. Maka sekali lagi ayat ini turunnya kaitannya dengan seorang sahabat yang memberikan rahasia atau apa istilahnya, apa yang akan dikerjakan oleh Rasulullah atau orang-orang Muslim terhadap Bani Quraidah. Inilah yang menjadi landasan materi kajian, yaitu dari surat Al-Anfal ayat ke-27. Kita akan lihat definisi saja, sampai definisi ya. Apa itu yang disebut dengan amanah? Nah, Yesus ibu beda kalau nasri. Nah, kata amanah ini diambil dari kata udah amna ya'munu amanatan aminu. Ibu Sumi pinil surasi naon dia teh astagfirullahaladzim. Pinil surasi mujarrah bangka sabaraha bangka genap kira kebiasa ya bangka genap teh apa sabaraha apa fahuwa yaqulu fahran fatilun maqulun. Sehingga Rasulullah mendapat gelar al-amin itu dari isim fa'il dari kata amuna. Apa artinya amuna? Amuna yang munu, amanatan artinya adalah jujur atau lurus. Beda dengan aminah yang namun amna. Sami atas namanya aminah yang namun amna, atas namun aminah yang namun aman. Aminah yang namun amna artinya kalau beriman Allah ini kalau beriman Allah amana yu'aminu amana yu'aminu kan turun ayat objeknya kita amana itu kasana berimana ka Allah ya amana yu'aminu. Jadi amanatan teh dina kata amana yang amanatan aminu. Nah, secara bahasa amanatnya dibulsiana. Nah, dibulsiana teh kebalikan tina khianat. Wa aslul amni tumaninatun nafsi wa zawalul khawfi. Asal arti amnu teh eta tumaninatun nafsi. Tenteramnya diri, ya, tumaninatna diri. Wazawalul khawfi. Wazawalul khawfi, hilangnya rasa takut. Jadi lamun disebut aman teh eta tentremna hate eueuna rasa kasieu, maka itu disebut aman gitu. Nah, orang yang memberikan amanah juga begitu. Ketika dia mengamanahkan sesuatu kepada seseorang, dia akan merasa aman. Dan saya percaya ke orang itu. Jadi kata amanah itu serumpun kata dengan kata aminah. Ketika memberikan amanah kepada seseorang, maka kita percaya kepada orang itu dan kita merasa aman dengan apa yang kita amanahkan kepada orang tersebut. Napa amanah itu ismun lima yu'aminu alaihil insan. Sedangkan amanah adalah nama untuk sesuatu yang diamanatkan kepada seorang manusia. Istilah kullu haqqin lazimuka adamu wa hibduhu. Setiap hak, setiap sesuatu yang mewajibkan kamu, melazimkan kamu ada uang tuhu untuk menunaikannya dan menjaganya. Jadi itu amanah teh. Sesuatu yang harus kamu jaga, sesuatu yang harus kamu tunaikan, maka itulah yang disebut amanah. Sedangkan seorang Al-Kafi menjelaskan, kullu maqtaradu 'alal ibadi fahuwa amanatun. Setiap sesuatu yang diwajibkan kepada seorang hamba, itulah amanah. Kasolati wa zakatin
wasiyamin wa adai naon ieu wa adai dainin salah ya, makanya sholat zakat saum ataupun membayar dainin naon dainin hutang lamun di agama. Jadi wa ada dainin dan membayar hutang itu adalah amanah. Jadi pokoknya mah setiap anu kudu ditunaikan, kudu dijaga urang sadaya eta teh amanah. Terakhir al amanatu, sedangkan amanat seperti di ayat anu tadi kan amanat bentuk jamak ya, bentuk jamak dari kata amanah. Nah disebut al amanat teh al a'malul lati tamanallahu 'alaihal ibad, pekerjaan-pekerjaan yang Allah amanatkan eta pekerjaan teh al-ibad kepada hambanya. Jadi setiap yang Allah amanatkan kepada kalian, maka itulah yang disebut dengan amanah. Nah itulah definisi tentang amanah. Jadi dari istilah dari